Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku di channel Besin Film. Di video kali ini aku mau bahas alur cerita film Upin dan Ipin Kris Siamang Tunggal. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan like video ini jika suka. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film dibuka dengan adegan di mana seorang raja jahat bernama Raja Bersiong datang ke istana Raja Indraloka. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Raja Indraloka yang kalah pada saat itu langsung membacakan mantra, sehingga Kris Siamang Tunggal bergerak dan membuat Raja Bersiong tidak bisa bergerak. Kris Siamang Tunggal pun pergi ke sebuah batu, dan Raja Bersiong menyuruh anak buahnya untuk menangkap Kris itu. Kemudian scene berlanjut saat Upin dan Ipin sedang berlari karena dikejar oleh kawanan bebek. Setelah berhasil kabur, mereka melihat ayam atuk dalang bernama Rembo sedang memakai sendal Upin. Mereka pun mengejar Rembo sampai akhirnya Rembo tertangkap. Setelah itu Upin dan Ipin mencari Atuk di sebuah gudang tetapi mereka tidak menemukan Atuk. Setelah itu Atuk membuat mereka terkejut dengan memakai topeng, sehingga mereka terjatuh. Kemudian Atuk menyuruh Upin dan Ipin untuk membereskan gudang tersebut. Saat itu mereka melihat banyak keris yang dikoleksi oleh Atuk. Ipin pun mencoba memainkan keris tersebut. Atuk yang melihat hal itu langsung mengambil keris itu karena berbahaya dan bukan untuk dimainkan. Setelah itu Upin bertanya kepada Atuk tentang dari mana ia mendapatkan keris-keris tersebut. Atuk pun menjawab keris itu didapatkan secara turun-temurun dari nenek moyang Atuk. Namun ada satu keris yang bukan dari nenek moyang Atuk, yaitu keris yang diberikan oleh Paman Ahtong. Dan ada juga keris sakti yang diberikan oleh bapak tua kepada Atuk. Katanya itu keris Siamang Tunggal. Setelah Atuk berkata seperti itu, tiba-tiba sebuah peti bergerak dan membuat Rembo berlari ke atas bahu Atuk. Dan tanpa sengaja Rembo membuang kotorannya ke baju Atuk. Atuk pun keluar dari gudang untuk mengganti bajunya. Scene pun berlanjut saat Upin dan Ipin lanjut membereskan gudang. Tiba-tiba teman-temannya seperti Fizi, Mail, Ehsan, dan lain-lain datang untuk mencari Upin dan Ipin. Karena ingin bermain bersama, mereka semua pun mencoba membereskan gudang, agar cepat selesai. Setelah itu mereka bisa bermain. Di sela-sela membereskan, mereka sempat bermain dan tanpa sengaja Ipin mengucapkan kata keris Siamang Tunggal di atas peti itu. Ipin pun loncat karena kaget melihat peti itu bergerak. Dengan rasa penasaran, mereka pun melihat isi dari peti tersebut. Dan ternyata di dalam peti itu terdapat keris sakti Siamang Tunggal. Saat Mail ingin mengangkat keris itu, ternyata tidak bisa diangkat. Namun ketika Upin dan Ipin mengangkat keris itu, ternyata bisa. Mail yang melihat hal itu seakan tak percaya. Kemudian Upin dan Ipin tidak sengaja jatuh bersama keris tersebut. Ehsan pun mencoba memfoto keris itu dan ketika dilihat terdapat tulisan di gagang keris tersebut. Upin Ipin pun membacakan tulisan itu dan tiba-tiba keris itu bergerak dan mengeluarkan kesaktiannya. Sebuah portal pun terbuka. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam portal tersebut. Setelah itu mereka terjatuh di tempat yang berbeda-beda. Ipin, Mail, Susanti, dan Fizi terjatuh di sebuah hutan yang aneh. Scene pun berlanjut saat seorang pemuda sedang mencari rambut di sebuah batu. Setelah sampai di batu tersebut, tiba-tiba Upin, Ehsan, Jarjit, dan Meimei keluar dari batu itu. Mereka semua pun berlari menghindari batu tersebut. Kemudian Ehsan mencoba mencari lokasi mereka melalui handphone. Namun lokasi tidak diketahui. Mereka pun pergi untuk mencari Ipin dan teman-teman lainnya. Scene pun berlanjut saat Ipin dan teman-temannya menemukan seekor burung yang cantik. Mail pun mencoba menangkap burung tersebut, namun tiba-tiba kumpulan serangga mengejar mereka. Dan saat itu muncul seorang anak bernama Belalang yang membantu menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka pun selamat dari kejaran serangga tersebut. Dan ternyata serangga itu adalah Reriang, anak buah Raja Bersiong. Setelah kejadian itu, Belalang tadi mengajak Ipin dan teman-temannya pergi ke rumahnya. Scene pun berlanjut saat Raja Bersiong marah karena keris Siamang Tunggal sudah kembali. Kemudian Raja Bersiong memanggil seorang bapak tua bernama Nujum dan menanyakan kenapa keris Siamang Tunggal kembali. Pak Nujum yang ketakutan pun langsung bergegas mencari keris tersebut. Kemudian scene berlanjut saat Belalang sudah sampai di rumahnya. Dan saat itu juga Pak Nujum pulang ke rumah itu. Ternyata Pak Nujum adalah bapak dari Belalang. Pak Nujum pun terkejut saat melihat ada orang asing datang ke rumahnya. Setelah itu Pak Nujum menyiapkan bekal untuk lari dari rumah tersebut bersama dengan Ipin dan teman-temannya. Dan tiba-tiba terdengar suara anak buah Raja Bersiong datang. Pak Nujum pun menyuruh Belalang untuk membawa Ipin dan teman-temannya pergi dari sana dan mencari nahkoda ragam.
Saat itu Pak Nujum tertangkap oleh anak buah Bersiong. Scene pun berlanjut saat mereka sampai di sebuah pelabuhan megah. Di sana mereka mulai mencari nahkoda ragam. Kemudian scene berlanjut saat Upin dan teman-temannya bersama dengan Abang Mat Jenin. Mereka pun pergi mencari makanan di sebuah pulau. Di sana terdapat warung makan milik Mak de Rumah. Mereka pun mulai makan di sana. Di sela-sela makan, Upin melihat Mak de Rumah memandang anaknya yang menjadi batu karena durhaka kepada ibunya. Upin pun menghampiri Mak de Rumah dan mencoba menghiburnya. Mak de Rumah pun teringat anaknya sehingga ia menangis dan memaafkan anaknya tersebut. Tiba-tiba anaknya yang menjadi batu itu tenggelam bersama kapalnya. Di saat itu juga air mata Mak de Rumah jatuh. Kemudian setengah keris Siamang Tunggal tersebut muncul. Ipin yang melihat itu langsung terkejut. Kemudian scene berlanjut saat anak buah Bersiong datang untuk menyerang pulau Mak de Rumah. Dan saat itu juga Mak de Rumah menyuruh Upin dan teman-temannya untuk lari ke pelabuhan. Scene berlanjut saat Ipin dan teman-temannya menghadiri acara nahkoda ragam yang sedang bernyanyi di pelabuhan. Di acara tersebut, Upin, Ipin, dan teman-temannya akhirnya bertemu. Awalnya acara berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba Reriang mencoba menangkap Upin, Ipin, dan teman-temannya. Kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya Upin, Ipin, dan Belalang berhasil selamat. Namun teman-temannya yang lain tertangkap oleh Reriang. Setelah kejadian itu mereka berangkat ke istana Bersiong untuk menyelamatkan teman-temannya bersama dengan nahkoda ragam. Scene pun berlanjut saat mereka sampai di Pulau Makanda. Saat itu Upin, Ipin sedang mengejar burung unik di pulau tersebut. Sehingga mereka sampai di gua yang cantik dan mendengar suara wanita sedang bernyanyi. Akhirnya mereka bertemu dengan wanita bernama Bawang Merah. Ia adalah penunggu gua cantik itu. Saat itu nahkoda ragam bertanya mengapa Bawang Merah bisa tinggal di gua ini. Bawang Merah pun menceritakan awal mulanya. Dahulu Bawang Merah difitnah oleh adiknya sendiri bernama Bawang Putih, sehingga Bawang Merah dipenjarakan di gua tersebut. Di scene lain, Bawang Putih juga bercerita tentang kakaknya di penjara Bersiong. Bawang Putih menyesal sudah memfitnah Bawang Merah dan berniat untuk meminta maaf kepada Bawang Merah. Kemudian di scene lain, Bawang Merah sudah memaafkan adiknya Bawang Putih. Setelah itu Bawang Merah menangis dan air matanya membuat kolam menuju istana Bersiong muncul. Dan keris Siamang Tunggal pun bertambah lagi. Setelah kejadian itu mereka semua sampai di istana Raja Bersiong. Mereka pun mencari lokasi tempat teman-temannya ditahan. Setelah sampai di tempat teman-temannya mereka pun membebaskannya. Mereka pun berlari untuk menyelamatkan diri. Kemudian scene berlanjut saat Mat Jenin masuk ke sebuah ruangan dan melihat masa lalu ayahnya yaitu Raja Indraloka sedang bertarung dengan Raja Bersiong. Melihat hal itu Mat Jenin pun marah dan membalas dendam ayahnya kepada Raja Bersiong. Tiba-tiba Raja Bersiong datang dan pertarungan antara mereka pun terjadi. Awalnya Mat Jenin kalah, namun Upin Ipin mencoba melemparkan keris itu tepat ke bahu Raja Bersiong, sehingga Raja Bersiong tidak bisa bergerak. Akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama. Raja Bersiong pun kembali menangkap Upin Ipin dan menjatuhkan mereka dari istana. Mat Jenin yang melihat hal itu langsung membacakan mantra keris Siamang Tunggal, dan tiba-tiba Mat Jenin berubah menjadi sakti. Setelah itu Mat Jenin kembali bertarung dengan Raja Bersiong. Dengan dibantu oleh Upin Ipin dan teman-teman lainnya, akhirnya Raja Bersiong berhasil dikalahkan. Scene pun berlanjut saat Mat Jenin meneruskan tahta ayahnya menjadi raja di istana Indraloka. Upin Ipin dan juga teman-temannya pun akhirnya kembali pulang dengan diantar oleh Raja Jenin, Pak Nujum, dan Belalang. Di scene terakhir mereka dihadang oleh Raja Bersiong yang ternyata masih hidup. Raja Jenin pun mencoba menghancurkan jantung Raja Bersiong dengan kerisnya. Raja Bersiong pun hancur. Setelah itu Upin Ipin dan teman-temannya pun kembali ke gudang Atu dan menyimpan kembali keris Siamang Tunggal ke dalam peti. Film Upin dan Ipin keris Siamang Tunggal pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.